Pemirsa, ratusan rumah terendam banjir di Komplek IKPN Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat malam akibat tanggul jebol. Jebolnya tanggul sementara dari kerung pasir sepanjang 20 meter membuat sebagian warga mengungsi. Sementara warga lainnya masih bertahan di rumah mereka yang berada di lantai 2. Mengantisipasi tingginya air, petugas gabungan dari Damkar, Tagana, Satpol PP, TNI, dan Polri disiagakan di lokasi banjir, termasuk perahu karet yang akan dikerahkan jika air semakin tinggi. Hingga tadi malam, ratusan rumah di IKPN Bintaro masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 40 hingga mencapai lebih dari 1 meter. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di perumahan IKPN Bintaro, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Yolanda Chaniago yang saat ini sudah berada di sana. Yolanda, bagaimana kondisi pagi ini banjir di sana? Ya baik, selamat pagi Aurel, Hijul, dan juga pemirsa. Jika dapat saya kabarkan langsung dari lokasi kejadian banjir, tepatnya di Kompleks IKPN Bintaro, di mana pada pagi hari ini memang banjir sudah tidak menggenang komplek ini sendiri, namun memang jika dapat dilihat di sini sangat banyak puing-puing begitu yang masuk ke wilayah komplek IKPN sendiri akibat terjadinya jebol dari tanggul yang memang masih dalam wilayah komplek IKPN ini. Dan jika dapat Anda lihat, ini di belakang saya memang ada salah satu tanggul yang jebol. Ini di mana tanggul ini memiliki panjang sekitar 20 meter yang dibatasi begitu dengan puing-puing dan karung yang berisi pasir. Namun akibat derasnya hujan sejak sore kemarin membuat tanggul ini jebol sehingga tidak bisa menahan debit air yang akhirnya masuk ke dalam komplek IKPN sendiri. Dan tadi saya sempat berbincang bersama salah satu tim pengaman atau tim penjaga di wilayah ini. Memang pada pukul 12 malam tadi atau sekitar pukul 1 banjir di komplek IKPN ini sudah mulai surut. Namun memang di sini masih terlihat banyak puing-puing yang berhamburan dan juga sampah-sampah akibat aliran banjir yang masuk ke dalam komplek IKPN sendiri. Dan hingga saat ini memang ada beberapa warga yang memilih untuk mengungsi di pengungsian, namun tidak banyak juga warga yang lebih memilih mengungsi di lantai 2 milik rumah mereka. Dan jika dapat Anda lihat, ini di samping saya ada rumah yang memang warganya atau orang yang menghuni rumah ini tidak memilih untuk mengungsi, namun lebih memilih untuk tinggal di lantai 2 dari bangunan ini sendiri. Di mana dari info yang kami dapat tadi memang sejak sore kemarin tepatnya banjir mencapai ketinggian 1 meter lebih atau sekitar pinggang orang dewasa. Namun hingga malam tadi sudah mulai surut atau mengangsur surut begitu hingga pagi hari ini. Namun memang belum ada tampak upaya atau upaya dari pihak lokasi ini sendiri atau pihak komplek ini sendiri untuk melakukan bersih-bersih begitu, mengingat memang ini masih dalam waktu orang beristirahat, sehingga pada pagi hari ini sangat banyak puing-puing dan sampah-sampah yang masih terlihat berserakan baik di sekitar samping tanggul ataupun di lokasi-lokasi sekitar banjir ini sendiri. Dan tadinya memang warga diminta untuk waspada atau berhati-hati jika memang terjadi banjir susulan, mengingat tanggul di samping lokasi komplek ini sendiri, tepatnya di belakang saya pemirsa, ini tanggul yang terjadi jebol sejak kemarin sore. Jadi diharapkan warga sekitar untuk berhati-hati adanya banjir susulan begitu, mengingat tanggul dalam keadaan yang tidak baik atau memang habis terjadi jebol begitu. Jadi beberapa pihak keamanan juga terus melakukan pemantauan jika memang terjadi curah hujan kembali dan dikhawatirkan banjir menggenangi komplek ini lagi. Sementara demikian, Hijul, Aurel, kembali ke studio. Baik Yolanda, sudah adakah posko pengungsian di sana? Ya baik Aurel, sejauh ini memang ada beberapa tempat pengungsian, namun belum adanya posko pengungsian. Tadi kami sempat berbincang bersama salah satu penjaga di wilayah ini. Beberapa warga yang mengungsi memilih untuk mengungsi di rumah-rumah tetangga ataupun kerabat-kerabat mereka yang ada di dataran lebih tinggi. Ini mengingat Aurel dan juga Hijul serta pemirsa,
tanggul ini berada di lokasi bawah seperti itu. Jika dapat saya jelaskan, memang alur dari wilayah komplek ini sendiri dari tinggi kemudian menurun begitu. Jadi ada beberapa warga yang memang memilih untuk mengungsi di tempat tetangganya atau mungkin keluarganya yang berada atau lokasi rumahnya berada di dataran yang lebih tinggi dari area tanggul jebol ini sendiri. Sementara demikian, Aurel. Yolanda, apakah untuk peristiwa tanggul jebol di kompleks tersebut ini pertama kali terjadi atau sebelumnya memang sempat jebol? Ya, Hijul, mengenai terjadinya banjir sering atau tidak di komplek ini, memang komplek ini kerap kali terjadi banjir meskipun tanggul tidak jebol. Namun naasnya hari ini banjir diakibatkan dari tanggul jebol. Mungkin jika saya dapat rangkum dari beberapa pembicaraan saya tadi dengan penjaga komplek ini, Hijul dan juga pemirsa, jika tanggul ini tidak jebol mungkin tidak akan terjadi banjir pada saat ini. Meskipun wilayah komplek IKPN ini sendiri sering kali terjadi banjir, namun untuk hujan atau curah hujan kali ini tidak diperkirakan tidak memicu banjir, hanya saja memang tanggul ini jebol sehingga menyebabkan air dari sungai meluap ke pemukiman warga. Seperti itu, Hijul. Baik, Yolanda Caniago mengabarkan langsung dari Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, terima kasih.